Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak soleh dan soleha, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perilaku terpuji. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, yakni membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama bagi umat Islam. Semua perkataan dan perbuatannya sangatlah terpuji. Sebagai umatnya, kita wajib meneladani akhlak Rasulullah dengan selalu membiasakan berperilaku terpuji. Di antara akhlak terpuji yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kepada guru dan keluarga. Itulah di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh anak soleh. Akhlak terpuji yang pertama yaitu bersikap jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlaknya yang terpuji. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang jujur, ucapannya dan perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Dia juga tidak suka berbohong, karena kebohongan merupakan sifat tercela. Orang yang jujur percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Jadi jujur adalah berkata benar, tidak bohong. Dan jujur termasuk akhlak yang terpuji. Sikap jujur harus diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus bersikap jujur. Mengapa kita harus bersikap jujur? Karena sikap jujur memiliki keutamaan dan manfaatnya. Yang pertama, kejujuran menghasilkan kemuliaan. Orang yang membiasakan bersikap jujur, kehidupannya akan mulia.
orang lain akan menghormatinya, hidupnya bahagia, dan Allah akan memberikan derajat yang tinggi di surga nanti. Yang kedua, kejujuran menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain serta bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, kejujuran mempererat persaudaraan. Orang yang jujur pasti disenangi orang lain sehingga banyak temannya. Teman adalah saudara. Makin banyak saudara, hidup kita akan makin mudah. Setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lainnya. Yang kedua, berperilaku saling menghargai. Saling menghargai adalah menerima pendapat orang lain dengan lapang dada dan menghargai segala perbedaan. Di mana saja ketika kita mengadakan musyawarah, biasanya banyak yang berpendapat. Dari beberapa pendapat tersebut harus kita hargai. Kemudian kita simpulkan mana yang terbaik dari beberapa pendapat tersebut untuk dipakai bersama. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat harus dimusyawarakan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat yang paling baik itulah yang menjadi pilihan bersama. Lalu, bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain? Ada yang tahu anak bapak yang soleh dan soleha? Baik, kita akan bahas. Cara yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Saat teman kita berbicara, kita harus menyimaknya. Perhatikan setiap ucapannya dengan cermat agar kita paham maksud dari pendapatnya tersebut. Setelah memahami, barulah kita boleh menanggapi pendapatnya. Jangan memotong pembicaraan teman sebelum dia selesai bicara. Yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Sikap menyalahkan pendapat orang lain harus dihindari. Hal itu akan menyebabkan pertentangan pendapat. Dalam musyawarah, semua peserta dianggap keluarga, sehingga masing-masing peserta harus saling menghormati. Semua pendapat harus didiskusikan meskipun semua pendapat tidak disetujui. Caranya pun tidak dengan menyalahkan pendapat orang lain. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah meskipun pendapat kita tidak dipilih. Keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama. Demikian beberapa cara menghargai pendapat orang lain. Biasakanlah menghargai pendapat teman agar dia juga menghargai pendapat kita. Jika semua orang saling menghargai, musyawarah akan berlangsung damai dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kita semua.
Demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Adapun kesimpulan dari video ini, di antara perilaku terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang pertama bersikap jujur. Sikap jujur adalah sikap yang terpuji. Jujur artinya tidak berbohong, berkata apa adanya dan berkata benar. Yang kedua, berperilaku saling menghargai. Dimanapun kita berada, kita harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Ketika orang berbicara, hendaknya lah kita dengarkan, kita simak apa yang dia sampaikan. Itu adalah salah satu cara kita menghargai orang lain. Baiklah anak soleh dan soleha, terima kasih telah menonton video ini. Dan harapan Bapak, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan dan Allah segera mengangkat virus ini, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, belajar di sekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak bapak yang soleh dan soleha, untuk terus jaga kesehatan dan terus semangat belajar agar menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berguna dan berbakti pada orang tua dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.